Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak kenalan yang saya kasihi, mari sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, kita punya prinsip hidup begini. Kalau ada ajakan untuk berbuat baik, ikutilah. Kalau ada ajakan berbuat benar, melakukan kebenaran, ikutilah. Kalau ada ajakan untuk berbuat kasih, lakukanlah. Tetapi sebaliknya, bila ada ajakan untuk berbuat dosa, jangan diikuti. Bila ada ajakan untuk berbuat jahat, jangan didengarkan. Saya pikir prinsip ini mesti kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ajakan yang baik menurut saya itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Kalau ajakan itu adalah ajakan berbuat dosa, berbuat jahat, jelas itu dari si iblis, itu dari si setan. Maka dari itu, mana yang mau kita ikuti? Tuhan atau iblis? Kenapa demikian? Dalam bacaan Injil hari ini, minggu ketiga Advent, 12 Desember 2021, kembali Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Dari Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Di ayat yang pertama itu, Lukas bab 3 ayat 10 dikatakan, ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ajakan untuk bertobat saya pikir adalah ajakan yang begitu bagus untuk kita lakukan. Di satu pihak kita menyadari diri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan kerap kali jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, dan sepertinya kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Tapi di lain pihak juga kita memohon kerahiman dari Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Namun di lain pihak juga baik kita meminta supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bertobat itu, sekali lagi saya ulangi, kita menyesali segala dosa-dosa kita dan kita memohon kerahiman pengampunan dari Tuhan. Namun di balik itu semua juga kita sadar sebagai manusia yang kerap kali jatuh ke dalam dosa, kita tidak punya kekuatan untuk melawan dosa, untuk melawan kejahatan. Maka bertobat itu menurut saya mau meredam, tidak mau mengandalkan kekuatan saya dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan cobaan, tetapi saya mau mengandalkan Tuhan supaya saya bisa menjalani hidup ini yang diwarnai oleh begitu banyak cobaan dan akhirnya saya menang. Bukan karena saya kuat, bukan karena Anda kuat, tapi karena ada Tuhan Yesus. Maka dari itu, dalam hidup ini kita jangan sombong. Selalu seolah-olah saya bisa menghadapi hal ini, menghadapi hal itu, tapi ternyata kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, mari kita sadar, kita membutuhkan kerahiman dari Tuhan karena kita kerap kali berbuat dosa. Dan memang berhadapan dengan godaan-godaan itu kadangkala kita ini lemah, kita mengandalkan, kita memohon kekuatan dari Tuhan. Bisakah kita melawan godaan korupsi? Mungkin diri kita nggak kuat, tapi kita memohon kekuatan dari Tuhan. Bisakah Anda sebagai suami atau sebagai istri melawan godaan untuk selingkuh? Ini begitu sulit. Tapi ya sudah kita sadari saja kita ini manusia lemah dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan ragu-ragu untuk bertobat, jangan ragu-ragu untuk mengatakan, saya membutuhkan kerahiman-Mu ya Allah, saya membutuhkan kekuatan-Mu ya Allah, saya membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami, kuatkanlah saya menghadapi hidup yang penuh dengan begitu banyak cobaan dan godaan ini. Mari bersama Tuhan kita kuat. Bersama dengan Tuhan kita banyak melakukan perbuatan kasih,
perbuatan benar, perbuatan baik. Jangan mengikuti yang jahat, yang jelek, jangan mengikuti dosa. Yang baik berasal dari Tuhan, yang jelek dosa berasal dari si setan, si iblis. Tuhan memberkati kita semua. Amin.